warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Selesai. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, silahkan yang belum mengisi daftar hadir, segera isi ya. Pada pembelajaran hari ini, kalian bertemu lagi bersama saya, Nisa Siromdiani, mahasiswa PLP Unsil tahun 2020. Pada pertemuan kali ini juga, kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Oleh sebab itu, saya tidak pernah bosan untuk selalu menghimbau kepada kita semua agar selalu memakai masker saat berpergian, rajin mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Yang paling penting, kita harus selalu menjaga imun tubuh dengan cara makan yang teratur dan tidur yang teratur. Semoga pandemi ini segera berakhir. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin mengenai materi matriks. Pada minggu kali ini, kita akan membahas transpose matrik dan kesamaan dua matriks. Pada pembelajaran kali ini, manfaatnya sama seperti minggu yang kemarin. Salah satunya dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Pada pembelajaran ini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama menjelaskan transpose matrik, kemudian yang kedua memahami kesamaan dari dua matriks. Materi prasyarat dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian sudah mempelajari pengertian matriks, kemudian notasi dan ordo matriks, dan yang ketiga, macam-macam matriks. Dan saya yakin kalian semua sudah paham mengenai ketiga materi itu, karena minggu kemarin kita baru saja mempelajari ketiga materi tersebut. Karena minggu kemarin sudah dibagikan kelompok, maka seperti biasanya, kalian unduh bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Nanti, di akhir pembelajaran ini, akan ada pengumpulan bahan ajar dan LKPD. Kerjakan secara berkelompok ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang transpose matrik. Sebelum kita mengetahui apa itu transpose matrik, marilah kita mengamati terlebih dahulu masalah yang pertama. Nah, di sini sudah disajikan tabel dan kita membuat matriksnya diberi notasi dengan B. Ada berapa saja kolom yang pertama? Ada 45, kemudian ada 10, ada 35, ada 37, ada 13, dan ada 10. Kemudian kolom yang kedua ada 58, ada 22, kemudian ada 20, ada 34, ada 26, dan ada 5. Kemudian di kolom yang ketiga ada berapa aja? Di kolom yang ketiga itu ada 60, ada 12, ada 25, ada 29, ada 24, dan ada 15. Jadi, matriks B berordokan berapa? 6 kali 3, 6 baris kali 3 kolom. Kemudian kita amati tabel yang kedua. Nah, kemudian seseorang menulis kembali tabel persediaan buku di atas dengan data atau jumlah buku yang sama, namun diubah dalam bentuk sebagai berikut. Kita tuliskan di sini. Berarti diubah bentuk dari tabel yang pertama ke tabel yang kedua ya. Tabel yang kedua kita akan mengubah bentuknya. Toko ilmu tadi yang pertama masih ada yang ingat gak? Berapa saja? Ada 45, tadi bukan, majalahnya ada 10, ada 35, kemudian ada 37, ada 13, dan ada 10. Kemudian di baris yang kedua ada 58, ada 22, ada 20,
ada 34, ada 26, dan ada 5. Kemudian di kolom yang ketiga itu ada 60, kemudian ada 12, ada 25, ada 29, ada 24, dan ada 15. Kemudian kita juga buat ke dalam bentuk matriksnya, berarti kolom yang pertama ada berapa aja? Ada 45, ada 58, dan ada 60. Kolom yang kedua ada 10, 22, ada 12. Kolom yang ketiga, kemudian kolom yang keempat, kolom yang selanjutnya, dan kolom yang terakhir. Sehingga pada tabel 2, matriks B memiliki ordo 3 kali 6 dengan baris 3 dan kolom 6. Sehingga kita sudah tuliskan. Yang pertama tadi, tabel yang pertama itu 6 kali 3 kan ordonya. Kemudian tabel yang kedua itu ordonya 3 kali 6. Nah, dari tabel yang pertama dan tabel yang kedua, bisakah kalian menyimpulkan? Jadi, dengan memperhatikan kedua matriks yang berordokan 6 kali 3 dan 3 kali 6 dalam kajian yang sama ternyata memiliki relasi. Relasi yang dimaksud adalah perubahan posisi elemen matriks. Perubahan posisi ini disebut dengan transpose. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini sudah ada contoh. Contoh yang pertama di sini sudah disajikan sebuah matriks A. Kemudian pertanyaannya itu tentukan A transpose, dan yang kedua A transpose ditransposkan lagi. Kita coba ya tentang yang pertama. Yang pertama itu ada A transpose, berarti A diubah menjadi A transpose. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa transpose itu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, sehingga kolom ini akan dirubah menjadi baris, berarti 2, 3, 4. Kemudian yang baris kedua itu ada 9, 8, dan 6. Nah, kemudian yang kedua itu A transpose, kemudian ditransposkan lagi. Berarti A transpose, berarti yang ini kan kita transposkan lagi, berarti akan menghasilkan kolom ini akan berubah menjadi baris, berarti 2, 9. Kemudian kolom ini juga akan berubah menjadi baris, berarti 3, 8. Dan yang ketiga juga ini akan berubah menjadi baris, berarti 4, 6. Nah, jadi A transpose ini menghasilkan matriks asalnya, yaitu matriks A, seperti itu. Jadi, dapat kita simpulkan, transpose matriks merupakan perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Transpose matriks dari A, M kali N, adalah sebuah matriks dengan berukuran N kali M yang bernotasi A transpose. Jika matriks A ditranspose, maka baris ke-1 akan menjadi kolom yang ke-1. Kemudian apabila baris kedua akan menjadi kolom yang kedua, dan begitu pun seterusnya. Nah, lihat di sini sudah ada matriks A. Apabila ditransposkan, matriks A akan berubah menjadi, nah, baris menjadi kolom dan kolom akan menjadi baris. Kemudian kita memasuki kesamaan dua matriks. Apa sih kesamaan dua matriks? Kita lihat tayangan yang berikut ini dulu ya. Silahkan menyaksikan. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi dulu matriks pertama kali dikenalkan oleh Arthur Kelly. Om Kelly, thank you. Jadi dulunya matriks hanya dianggap sebagai permainan saja. Namun seiring berjalannya waktu, matriks ternyata sangat diperlukan dalam perhitungan persamaan-persamaan yang mengandung banyak variabel.
Kalau biasa kita menghitung 2 variabel atau 3 variabel udah pusing 7 keliling. Nah, coba bayangin deh, kita harus ngitung puluhan bahkan ratusan variabel dengan eliminasi dan susi. Substitusi. Terima kasih Google Translate. Maka mungkin kalian akan pusing sampai 70 keliling. Tapi tenang aja, sekarang kita nggak akan ngitungin yang tadi. Kita bahas aja kalau matriks juga bisa sama. Tapi tentu aja yang dimaksud sama bukan ini ya, apalagi yang ini. Nah, sudah kan tadi menonton tayangan tentang kesamaan dua matriks? Untuk lebih pahamnya, ayo kita mengamati masalah yang ada di layar. Di sini sudah disajikan dua kompleks perumahan ruko di daerah Tasikmalaya memiliki ukuran yang sama dan bentuk bangunan yang sama. Gambar di bawah ini mendeskripsikan denah pembagian gedung-gedung ruko tersebut. Nah, sudah disajikan gambar. Kalian bisa melihatnya. Di sini ada blok A dan ada blok B. Ada blok A dan ada blok B. Bisakah kalian memberikan sebuah kesimpulan dari gambar blok A dan blok B di sini? Nah, dari denah di sini dapat dicermati bahwa blok A sama dengan blok B karena banyak ruko di blok A sama dengan banyak ruko di blok B. Selain itu, penempatan setiap ruko di blok A sama dengan penempatan ruko di blok B. Blok A memiliki 10 gedung dan blok B juga sama, memiliki 10 gedung. Kemudian penempatan letaknya juga sama. Nah, di sini ya, dimisalkan ini gedung 6A berada di sini sama dengan letaknya itu dengan gedung B. Nah, semua gedung di sini letaknya itu sama dengan yang ada di blok B, seperti itu. Nah, bisakah kalian menyimpulkan bahwa dari kedua gedung ini mengartikan bahwa keduanya itu adalah sama? Nah, kesamaan dua matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, kemudian setiap pasangan elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama, sehingga Aij sama dengan Bij untuk semua nilai I dan J. Di sini ada contoh, tentukanlah nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P transpose sama dengan Q dengan matriks P dan Q sebagai seperti di bawah ini. Berarti matriks P di sini harus kita transposkan terlebih dahulu. Berarti P transposnya berapa? P transpose berarti baris jadi kolom jadi baris ya. Kita tuliskan 2A dikurangi 4. Kemudian yang ininya 3B. Kemudian D ditambah 2A. Kemudian 2C. Kemudian 4. 7. Nah, ini adalah P transposnya. Nah, di sini apabila P transpos sama dengan Q, maka tentukan ABC. Berarti ini P transposnya sama dengan Q. Q-nya itu berapa? B dikurangi 5, kemudian 3A dikurangi C, kemudian 4, kemudian 3, 6, dan 7. Nah, ini adalah P transpose sama dengan Q. Berarti tinggal kita buat persamaan, kita cari yang lebih mudah untuk dioperasikan. Berarti yang pertama ini, nah ada ini, 3B kita operasikan dengan ini. 3B sama dengan 3. B sama dengan 1. Kemudian ini, 2C dengan 6. Nah, di sini 2C sama dengan 6.
C sama dengan 3. Kemudian yang mana lagi? Yang sudah ada diketahui B dan C. Berarti yang ini. 2A, 2A, nah yang ini. 2A dikurangi 4 sama dengan B dikurangi negatif 5. Berarti 2A dikurangi 4, B-nya 1 dikurangi 5, berarti 2A dikurangi 4 sama dengan negatif 4. A sama dengan 0. Nah, berarti A, B, C tinggal kita mencari D. Berarti D yang mana? Kita mencari yang D. Berarti yang D hanya ada yang ini kan? D tambah 2A sama dengan 3A dikurangi C. Karena di sini A-nya itu 0, berarti D tambah 0, berarti yang ini juga 0 dikurangi C, dikurangi negatif 3, berarti D-nya di sini itu negatif 3. Berarti A-nya itu 0, B-nya 1, C-nya 3, kemudian D-nya negatif 3. Nah, mungkin seperti itulah contoh dari transpose yang digabungkan dengan kesamaan dua matriks. Nah, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini kita telah mempelajari dua materi, yaitu transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Transpose matriks adalah perubahan dari baris jadi kolom ataupun dari kolom menjadi baris. Sedangkan kesamaan dua matriks dikatakan matriks A sama dengan matriks B apabila yang pertama memiliki ordo yang sama dan yang kedua elemen yang seletaknya bernilai sama. Pengerjaan bahan ajar dan LKPD telah selesai. Silahkan perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke Google Classroom. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang operasi matriks. Silahkan kalian baca-baca dulu materi mengenai operasi matriks. Minggu depan, kalian akan bertemu lagi bersama saya di video pembelajaran mengenai operasi matriks. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Selesai. Sebelum saya menutup video pembelajaran ini, seperti biasa, ada kata-kata mutiara, yaitu sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang malas. Maka dari itu, yuk pecahkan rasa malas, kita bersama-sama berjuang untuk terus belajar, dan belajar tanpa henti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.